Selamat pagi. Pagi ini saya berencana untuk mengunjungi Kota Tua, dan insya Allah jika ada waktu saya coba mengunjungi Masjid Istiqlal. Ya, ini baru berjalan dari rumah kompleks di Palem Ratu, ya, yang mungkin ke Kota Tua berjarak kira-kira 30 kilometeran. Oke, nanti saya coba sampaikan informasi-informasi di hal Kota Tua atau Masjid Istiqlal. Terima kasih. Saya menuju perjalanan keluar kompleks. Ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Ini perjalanan baru keluar dari klaster rumah di Palem Ratu. Ya. Tidak jauh dari rumah, saya harus melewati Depo Karawaci Supermall. Ya. Ada di sebelah kanan, tidak jauh, kira-kira 500 meter dari rumah.
dengan daerah sekitar Aratomo dan Selipi, dan kalau ke kiri ke Grogol. Saat ini kita sudah masuk di jalan arah lintas Tomang menuju Harmoni. Jalan tidak terlalu ramai, cuaca agak sedikit mendung, mudah-mudahan tidak turun hujan karena kami sedang merancang untuk mendatang kota wisata dan museum Fathahillah di Kota Tua. Rupanya hujan sudah mulai rintik-rintik turun. Dan ini jembatan lintas Tomang sedang kita mendekati dan melintas lintas Tomang saat ini. Saat ini kita melintas di daerah Cideng, ya, dekat rumah sakit RSUD Tarakan. Sebelah kanan rumah sakit RSUD Tarakan. Dulu saat kecil saya sering berobat di rumah sakit Tarakan karena rumah tinggal saya dulu di Cideng Barat, dalam nomor 12, kira-kira 1 kilo dari rumah sakit Tarakan. Kita melewati jalan raya Balikpapan menuju Harmoni. Baik, sudah terlihat kita mendekati jalan perempatan Harmoni. Ya, kita akan belok kiri. Kalau kita lurus, kita akan melewati belakang Istana Presiden dan kantor Mahkamah Konstitusi terletak di sebelah kanan. Tapi kita tidak lewat, dan kalau lurus terus kita akan ketemu Istiqlal, Masjid Istiqlal. Insya Allah kita mampir ke sana bersama cucu. Untuk saat ini kami menuju ke Kota Tua atau Museum Pelatihan atau Museum Sejarah Kota Jakarta. Sekarang kita belok kiri menuju Jalan Gajah Mada. Kira-kira 10 km lagi kita sudah sampai ke Kota Tua, Museum Fathahillah Sejarah Kota Jakarta. Ini tanpa suasana agak lenggang meskipun
sudah. Nah, ini kota tua nih namanya tuh. Bangunan-bangunan tua nih. Kami sudah melewati kota tua. Nanti ada di sana. Dan nanti akan terlihat. Nanti kita muter cari parkir kendaraan untuk bisa mendekati ke kota tua. Oke. Ntar ada museum. Museum Fathahillah dulu namanya. Kita sedang mencari parkiran. Kita menuju arah. Nah, ini sekitar menuju arah kota tua ya. Masih kita mencari parkir agar mendekat ke dekat Museum Fathahillah. Ya, kita coba cari parkiran yang mendekat ke arah kota tua. Kelihatan cukup padat parkirannya. Oke, sekarang kita memasuki kota tua melalui daerah pintu, daerah Kali Besar ya. Dan ini gedung tua peninggalan Belanda ya. Oke. Nah, nanti kita akan memasuki kota tuanya, maksud pusat kota tuanya. Oke. Ini tampak cucu kami yang sedang bermain, Arfa dan Akil ya. Inilah kota tua peninggalan Belanda dulu, merupakan balai kota ya, zaman Belanda, merupakan pusat kantor kota atau balai kota POC ya. Ini adalah patung yang ada di sekitar pintu masuk melalui arah Kali Besar. Ya. Ini penampakan gedung-gedung tua yang ada di sekitar kota tua. Sekarang saya mulai memasuki sedikit ke arah Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Kota Jakarta ya. Ini dari arah Kali Besar dan juga bisa masuk dari arah gedung BI ya. Alhamdulillah cuaca tidak panas karena sedikit mendung, mudah-mudahan tidak hujan ya.
Nah itu yang ada menara itu adalah merupakan Museum Sejarah Kota Jakarta atau Museum Fathahillah. Ya, di sini terlihat tempat untuk kuliner. Dan masih banyak yang lainnya. Boleh es krim jadulnya. Boleh es krim jadulnya. Dan terlihat mulai keramaian. Di mana di sini terlihat tempat penyewaan sepeda, ya. Dan itu adalah lihat dua sebelah kanannya dua meriam, ya. Dan itu gedung dari Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Belanda. Saya akan mengambil gambar sekeliling daerah sini, ya. Nah itu ada musim wayang juga, ya. Oke, saat ini saya coba memasuki Museum Sejarah Kota Jakarta. Ini masa prasejarah di Jakarta, ya. Kita lurus melihat informasi apa yang bisa diberikan, ya. Itu ternyata ada informasi mengenai peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta, ya. Ini tampaknya foto daripada rangka manusia dan situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Dan ini mengenai daerah yang dikuasain orang beli. Ada yang nyenangin cucu kami ikut mendapatkan informasi melalui grup yang boleh dulu mungkin grup lain, tapi tidak ada informasi yang bisa dapat oleh mereka. Nah ini adalah gerabah, ya, gerabah peninggalan zaman dulu, ya, yang ditemukan di pesisir utara Jawa Barat. Nah ini di Roma di ruang sebelah, yaitu mengenai cara pembuatan alat bantu, yaitu seperti kampak, ya. Oke, kita coba lihat bentuk-bentuk daripada alat alat bantu, ya, ini dari batu. Oke, lanjut kita masuk ke ruang sebelahnya. Ini lokasi ruangan untuk prasasti, ya, prasasti Tugu, ya. Ini lihat, ini batu prasasti peninggalan zaman dahulu, ya, kelihatan di zaman kerajaan Tarumanegara, ya. Ini bentuk prasasti. Oke, lanjut kita ke ruang berikutnya, ya. Ini terlihat arca-arca dari zaman kerajaan Tarumanegara.
kita juga peninggalan zaman Kerajaan Tarumanegara. Lanjut berikut ke ruang berikutnya. Ini sebetulnya ruang informasi melalui video ya, cuman tidak ditayangkan di sini ya. Lanjut ke ruang berikutnya. Ini mengenai informasi penjelasan mengenai alat bantu, ada prasasti ya yang dibuat pada zaman dahulu kala. Dan ini kursi-kursi peninggalan zaman Batavia ya, zaman dahulu maksudnya, masih zaman Belanda zaman dulu. Ini kursi antik ya, dan meja antik. Rempah-rempah ya, ini orang Belanda pada dulu nih, pada ambilin beginian nih. Iya, sekarang Oke, kita lanjut ke lantai 2. Ya, kita menuju lantai 2 untuk mencari informasi hal-hal yang lain yang bisa disajikan di Museum Sejarah Kota Jakarta atau Museum Fathahillah dulu. Kita ketahui bahwa Museum Fathahillah ini sudah mulai dibuka sejak zaman Gubernur Ali Sadikin ya, sekitar 1942. Oke, sekarang kita masuk ke ruang berikutnya ya. Ini terlihat furnitur zaman dahulu ya, ini ukiran-ukiran zaman dahulu ya. Ini meja kuno ya. Meja-meja kuno. Ini pemandangan yang terlihat dari atas lantai 2 ke arah lapangan di depan Museum Fathahillah atau Museum Sejarah. Lanjut kita melihat gedung ruang lainnya ya, apa yang bisa disampaikan, maksudnya informasi apa yang bisa disampaikan di ruang ini ya. Ini hanya bentuk bentuk lemari-lemari tua ya, peninggalan zaman dulu, lemari kuno ya. Dan ini terlihat perhiasan pengantin Betawi ya, yang khas Betawi. Ini pengantinnya, ini biasanya digunakan untuk pakaian pernikahan Betawi yang dikenal dengan dandanan ker non pengantin Chin ya. Nah, ini alat cetak kue satu ya, terkenal dengan nama kue satu. Jadi untuk kue satu, jadi kue satu itu merupakan kue sejak zaman dahulu ya. Lihat cetakan seperti itu. Sekarang kita menuju ruang balai kota ya. Ini meja besar yang biasa digunakan oleh pimpinan pemerintah daerah saat itu. Baik, kita masuk ke ruang berikutnya ya. Ini ada tempat tinta dan bel meja ya, zaman dahulu dibuat. Ini ada botol keramik ya. Dan ini tempat kenangan untuk nginang orang zaman dahulu masyarakat Jawa. Dan ini lumpang ya, yang dibuat dari bahan tembaga
diperkirakan berasal dari zaman Batavia dulu ya, tahun 1544. Ini lemari-lemari kuno. Ini lemari kuno. Oke, kita coba lihat penampakan di alun-alun atau lapangan. Penampakan dari atas. Saya coba melihat pemandangan taman di bawah. Ya, lantai bawah. Sebelum pintu keluar ada taman tempat beristirahat pengunjung ya. Ini cukup enak ya, kelihatannya santai. Nanti di bawah akan lihat ruang tahanan pada saat zaman dahulu yang digunakan untuk menahan orang-orang yang dianggap bersalah oleh zaman dahulu, oleh company atau pemerintahan zaman dahulu. Oke, saya coba lihat kelihatan ya kegiatan seluruh aktivitas pengunjung di kota tua di lapangan ya. Mereka yang naik sepeda, berfoto, santai dan istirahat. Museum Paletehan atau Museum Patalia atau Museum Sejarah Kota Jakarta ya. Itu tampak Gua Maryam sebelah kanan dan nanti juga dua orang sebelah kiri. Kemudian peninggalan zaman Belanda dulu ya. Ini kelihatan para pengunjung sedang bermain ya, santai dengan menggunakan sepeda, tentunya dengan sewa sepeda. Oke, sekarang sudah selesai kita berkeliling di dalam Museum Sejarah Kota Jakarta ya. Sekarang kita beristirahat sambil makan siang. Oke, kita coba melihat koleksi yang lainnya ya. Nah, ini koleksi lukisan raksasa yang ada di Museum Sejarah Kota. Dan ini koleksi senjata-senjata kuno ya. Oke, ini tampak meriam ya, zaman dahulu ya. Ini disebut dengan meriam Cirebon ya, digunakan abad 18. Oke, sekarang kita keluar ke tempat taman sebelah untuk istirahat dan kita keluar museum ini. Oke, ini pintu keluar. Ya. Baik, kita keluar dari museum. Ya, ini taman kota, sekitar sebelah kiri Museum Patalia. Dan ini kalau kita lihat di atas kelihatan bahwa ini penjara bawah tanah ya.
zaman dulu penjara seperti ini ya. Inilah bentuk penjara zaman dulu ya, bawah tanah. Ini di bawah ini semua yang ada pintu agak bulat oval itu ya. Inilah penjara bawah tanah yang disiapkan oleh teman-teman. Baik, sekarang kita berada di posisi taman, tempat istirahat ya. Oke, sekarang setelah kita makan siang di tempat kuliner Food 21A ya, kita coba pulang ke rumah, tapi saya akan mampir ke Istiqlal sebentar sambil sholat zuhur ya. Ini kita menuju mobil parkiran mobil, dan kita keluar melalui dekat gedung BI. Dan ini adalah pintu samping, pintu keluar Museum Sejarah Kota Jakarta. Tampak lihat kiri kanan orang dagang, para penjual makanan ya, juga penjual aksesoris, minuman, dan juga tempat tutup lukisan, dan juga disiapkan juga foto buat untuk foto bagi yang berniat untuk foto sebagai kenang-kenangan setelah mengunjungi Museum Sejarah Kota Jakarta atau sekitar Kota Jakarta. Kelihatan sudah mulai ramai penduduknya, pengunjungnya ya. Memang di sini Museum Kota Tua atau Museum Sejarah Kota Jakarta atau Kota Tua di sini memang sekelilingnya adalah gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda, dan juga bangunannya ada arsitek untuk Belanda dan juga arsitektur Cina ya. Sebelah kiri kelihatan gedung arsitektur Cina ya. Sebelah kanan gedung arsitektur Belanda. Oke. Nah, tampak kelihatan dari sini adalah sudah tembus jalan raya. Ini merupakan jalan raya yang akan mengitari Museum Sejarah Kota Jakarta. Dan kita kalau untuk naik kendaraan umum bisa menaiki Transjakarta ya. Banyak rute yang diarahkan ke Kota Tua ini ya. Dengan Transjakarta transportasi lebih mudah, lebih murah. Dan ini adalah gedung Bank Indonesia ya, yang mana gedungnya merupakan gedung peninggalan Belanda juga yang ditempati oleh BI, Bank Indonesia kalau tidak salah ya. Dan inilah jalan sekitar Kota Tua ya, tampak kan rapi, bersih. Dan saat ini saya menuju parkiran yang saya tadi parkir di sekitar
pinggir kali besar ya. Tempatnya nyaman dan asik, cocok buat ngadem di kota tua. Rame-rame seru, sampai ketemu. Dan itu bis Transjakarta tingkat ya. Nah ini kedua cucu kami yang kami ajak untuk berkeliling agar mengetahui sejarah kota Jakarta melalui informasi yang disampaikan di Museum Sejarah Kota Jakarta. Kalau kita membawa kendaraan motor ya, kita bisa parkir di sekitar Kali Besar ya. Setelah jembatan itu ada parkir motor. Biasanya untuk motor itu 10.000 ya. Oke, saat ini posisi saya di pinggiran Kali Besar, di mana terlihat gedung-gedung tuanya ya. Tadi pagi saya coba lihat ke sini juga ya. Dan sebelah kiri terlihat Kali Besar ya. Nah, inilah Kali Besar yang ada di Kota Tua. Pengunjung tidak terlalu ramai, tapi ini membuat kita nyaman ya, karena kita lebih leluasa untuk melihat pemandangan di sekitar Kota Tua, dan terlihat bus Transjakarta yang memang berhenti di pinggiran Kali Besar untuk mengangkut mengantarkan seluruh penumpang yang akan datang sebagai pengunjung Kota Tua ya. Ini terlihat bus Transjakarta. Dengan bus Transjakarta ini transportasi jadi lebih murah dan lebih simpel, artinya tidak terlalu repot-repot ya, tidak perlu membutuhkan kocek yang mahal ya. Oke, cukup sekian untuk informasi yang saya sampaikan mengenai dengan kami, dengan anak cucu dan istri, di Kota Tua ini. Terima kasih. Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya. Salam sehat bagi kita semua.